Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Terduga pelaku penganiayaan di depan Alfamart Batu Ringgit Sekarbela Kota Mataram ditangkap polisi. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Inilah terduga pelaku penganiayaan berinisial IWS alias O 36 tahun yang sempat terekam CCTV di depan Alfamart Batu Ringgit Sekarbela Kota Mataram. Warga lingkungan Perumnas ini ditangkap dan ditahan polisi setelah korbannya melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukannya di Mapolsek Ampenan. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa menjelaskan, terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban saat dirinya usai pesta miras di lingkungan Batu Dawe dan hendak pulang ke rumah di Perumnas. Namun di tengah perjalanan terduga pelaku bertatapan dengan korban hingga melakukan aksi penganiayaan dengan memukul wajah korban sebanyak 4 kali hingga mengakibatkan pendarahan di bagian mata. Pukul dari belakang samping kira-kira saya lihat nggak pas kamu tadi nangis samping belakang samping depan samping kanan jadi lihat belakang dari depan dari samping dari suara berapa kali kamu 4 kali kereta kosong. Antisipasi aksi balas dendam keluarga korban Sadam dari Praia Lombok Tengah, kepolisian segera langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku penganiayaan. Polisi juga menghadirkan korban penganiayaan Sadam saat polisi menggelar perkara dan korban mengapresiasi kinerja kepolisian dan berjanji tidak melakukan aksi balas dendam, menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum terduga pelaku kepada aparat penegak hukum. Saat ini terduga pelaku menjalani penahanan di Mapolsek Ampenan dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, siswa dan guru SDN 3 Batu Mekar Lingsar dihantui rasa takut saat pembelajaran tatap muka karena kondisi bangunan sekolah mereka nyaris roboh dan lapuk dimakan usia akibat terkena dampak gempa Lombok tahun 2018 lalu. Di tengah gencarnya proses belajar mengajar tatap muka di Lombok Barat, sekolah SDN 3 Batu Mekar Lingsar Lombok Barat malah dihantui bangunan sekolah mereka akan roboh. Kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan sejak bencana gempa Lombok 2018 silam. Sebanyak 64 siswa yang belajar di sekolah hanya memiliki 5 ruang kelas. Bagaimana struktur bangunan lama, kemudian konstruksinya yang lama, itu boleh dikatakan belum bisa menjamin untuk kekuatan bangunan itu sendiri. Kalau untuk kekhawatiran kepada siswa bagaimana? Ya, sangat kami khawatir kepada mahasiswa. Saat ini sekolah memberlakukan sistem shift belajar tatap muka karena kondisi ruang kelas nyaris roboh. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang event World Superbike pada November mendatang, Dinas Perhubungan NTB mulai menyusun skenario lalu lintas untuk para penonton. Selain rekayasa lalin, Dishub juga mulai menghitung kebutuhan armada untuk pengunjung. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kemenhub menyusun skenario lalu lintas untuk para pengunjung ajang World Superbike. Skenario ini dimulai dari parkir hingga mobilitas pengunjung. Selain itu, kebutuhan kendaraan pengunjung seperti armada bus telah tersedia sekitar 46 armada. Tak kalah penting, lampu penerang jalan umum PJU segera dipasang di sepanjang jalan bypass Bil menuju Mandalika. Skenario lalinnya sudah kita susun. Nanti begitu ditetapkan dengan Kemenhub, oleh Kemenhub dengan peraturan menteri, maka itu sudah bisa kita sosialisasikan. Di mana titik parkir, lalu lintasnya sudah diukur. Target penonton itu berapa perkiraan? 25% dari total kapasitas. Kita masih menunggu keputusan setelah selesai vaksin 70%. Kendati persiapan telah dilakukan, pemerintah Provinsi NTB dan pihak terkait masih menunggu keputusan pusat ada tidaknya penonton. Sementara itu pemerintah menargetkan jumlah penonton sekitar 25% dari kapasitas yang tersedia. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, DPRD Lombok Barat pertanyakan keseriusan Pemda dalam menyambut event besar WSBK di sirkuit Mandalika. Pasalnya Pemda Lombok Barat hingga saat ini belum memaksimalkan potensi yang ada sebagai penyangga perhelatan berskala internasional. Kesiapan Pemda Lombok Barat dalam menyambut World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika dipertanyakan DPRD setempat
karena wilayah Lombok Barat sebagai penyangga jalur vital masuknya logistik kebutuhan para pembalapnya melalui Pelabuhan Gilimas. Pemda Lombok Barat juga diminta menyiapkan segala potensi yang ada mengingat melubernya penonton yang berkunjung ke destinasi wisata. Ketua DPRD Lombok Barat menegaskan, Pemda masih terkesan belum serius dalam menyambut perhelatan itu, baik dari sistem maupun infrastruktur yang ada. Pemerintah untuk segera berbenah baik dari target vaksin hingga adat budaya yang akan ditampilkan. Itu di legislatif mendorong itu agar jangan sampai nanti ketika tamu sudah datang kita hanya kita belum siap begitu ya. Dan juga ini kan momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Tentu bukan hanya kesiapan dari segi infrastruktur yang perlu kita persiapkan, tapi juga bagaimana kemudian kita juga bisa memperkenalkan budaya kita yang lain kepada para tamu. Sementara itu, Bupati Lombok Barat menegaskan Pemda saat ini terus berkomitmen mempercepat target vaksinasi untuk menyambut World Superbike hingga 70% dengan melakukan jemput bola untuk mencapai target. 150 tim vaksinator di luar TNI Polri. Ya, di luar TNI Polri. Jadi kalau dengan TNI Polri bisa 170. Kalau strateginya apa ada yang lain kayak jemput bola dan lain sebagainya? Untuk daerah-daerah yang pelosok itu ada jemput bola. Nah, untuk daerah-daerah padat itu tidak, karena kita juga sudah bentuk tim mobilisasi. Pemerintah Lombok Barat juga mengeluarkan kalender of event Festival Pesona Senggigi untuk menyambut gelaran balap motor internasional di sirkuit MotoGP Mandalika. Event ini akan dipusatkan di Pantai Senggigi sebagai bentuk dukungan akan dijadikan daerah penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.